Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem ekonomi Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Jasmine Yusmanto. Yang kedua ada Nur Azizah. Yang ketiga ada Syafira Julianti Herlambang. Dan pada video ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem ekonomi Indonesia. Semoga penjelasannya dalam video ini bisa menambah wawasan, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekarang kita masuk ke isi materi. Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem ekonomi di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah kerangka kerja yang mendasari cara suatu negara mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya. Ini mencakup semua aturan, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan mekanisme yang mengatur interaksi antara produsen, konsumen, dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam masyarakat. Sistem-sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis, yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu atau perusahaan untuk memiliki, mengelola, dan mengatur sumber daya ekonomi serta alat produksi secara mandiri. Sistem ini berorientasi pada pasar bebas tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan maksimal. Menurut Adam Smith, menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha tanpa intervensi pemerintah, dengan prinsip invisible hand yang mengarahkan pasar menuju keseimbangan. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah alat produksi dimiliki secara pribadi, memberikan individu hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka. Yang kedua ada kebebasan ekonomi. Individu bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk investasi, produksi, dan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Yang ketiga ada persaingan pasar. Terdapat persaingan di antara pelaku ekonomi yang mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi serta penetapan harga barang dan jasa. Yang keempat ada tujuan keuntungan. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan laba yang menjadi motivasi utama bagi pelaku usaha. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya, yang pertama ada memberikan kebebasan kepada individu untuk berinovasi. Yang kedua ada mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kompetisi. Yang ketiga ada distribusi barang lebih efisien. Dan yang keempat ada menghargai kerja keras individu yang berkontribusi dalam perekonomian. Kekurangannya yang pertama ada menimbulkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Yang ketiga ada resiko monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan yang keempat ada kurangnya kerjasama antar masyarakat karena fokus pada individualisme. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis dapat didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan semua aspek kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama ada sosialisme terencana dan sosialisme pasar.
Sosialisme terencana, juga dikenal sebagai ekonomi komando, adalah sistem di mana semua aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan harga, diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kalau sosialisme pasar adalah bentuk sistem ekonomi yang menggabungkan elemen sosialisme dengan mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada kepemilikan bersama. Alat produksi seperti pabrik, lahan, dan infrastruktur dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Yang kedua ada kontrol negara. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada tidak ada persaingan bebas. Semua kegiatan ekonomi diatur untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat. Yang keempat ada pemerataan kesejahteraan. Fokus utama adalah distribusi kekayaan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ada produksi berdasarkan kebutuhan. Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk keuntungan individu. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya, yang pertama ada pemerataan kesejahteraan, yang kedua ada fasilitas publik yang terjangkau, yang ketiga ada stabilitas ekonomi, yang keempat ada perlindungan sosial, dan yang kelima ada penghapusan monopoli. Sedangkan kekurangannya, yang pertama ada kurangnya inovasi, yang kedua ada birokrasi yang rumit, yang ketiga ada keterbatasan kebebasan individu, dan yang keempat ada pengembangan ekonomi lambat. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar, kapitalis, dan ekonomi terencana, sosialis. Dalam sistem ini, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki peran penting dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran merupakan metode di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mengelola kegiatan ekonomi suatu negara. Pemerintah menetapkan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan, sementara sektor swasta berperan dalam produksi barang dan jasa serta penyediaan lapangan kerja. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada kepemilikan campuran. Terdapat kombinasi antara kepemilikan publik oleh pemerintah dan kepemilikan swasta. Yang kedua ada peran seimbang. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran yang seimbang dalam perekonomian dengan pemerintah mengatur agar tidak terjadi monopoli. Yang ketiga ada kebebasan ekonomi. Sektor swasta diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas produksi, investasi, dan inovasi meskipun tetap dalam kerangka kebijakan pemerintah. Yang keempat ada intervensi pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah eksploitasi sumber daya. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya itu yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang kedua ada inisiatif kreatif, yang ketiga ada pemberdayaan UMKM, yang keempat ada pengurangan monopoli. Kalau kekurangannya ada yang pertama campur tangan pemerintah yang berlebihan, yang kedua ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan beragam, dan yang terakhir ada potensi korupsi. Benang merah hubungan antara sistem ekonomi dengan politik. Benang merah hubungan antara sistem ekonomi dan politik terletak pada saling ketergantungan keduanya dalam membentuk kebijakan publik, mengelola sumber daya, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang pertama ada liberalisme atau liberal, dengan komunisme atau komunis, konteksnya adalah ideologi politik. Yang kedua ada demokrasi atau demokratis, dengan otokrasi atau otoriter, konteksnya adalah rejim pemerintahan cara pemerintah. Yang ketiga ada egalitarianisme atau egaliter, dengan etatisme atau etatis, konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan. Yang keempat ada desentralisme atau desentralitis, dengan sentralisme atau sentralistis, konteksnya adalah struktur birokrasi. Yang kelima ada kapitalisme atau kapitalis, dengan sosialisme atau sosialis, konteksnya adalah ideologi ekonomi. Yang keenam ada mekanisme pasar, dengan perencanaan terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap informasi yang telah saya paparkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.